Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang iman dalam krisis keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada kesempatan yang lalu kita sudah berbicara tentang krisis dalam keluarga Kristen. Rupa-rupanya keluarga Kristen pun tidak imun, tidak tanpa pernah mengalami krisis sama sekali gitu Pak Paul ya. Dan Pak Paul juga sudah menjelaskan banyak contoh-contoh. Nah, kini kita akan membicarakan bagaimana peranan iman di dalam krisis keluarga ini. Namun sebelumnya Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa menguraikan secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu, Pak Paul. Pak Gunawan, krisis itu bisa melanda siapapun, termasuk kita anak-anak Tuhan. Selama kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, dan kitanya sendiri juga tidak sempurna, maka ya masalah bisa muncul. Nah, waktu masalah muncul, kita memang dituntut untuk beradaptasi. Nah, waktu kita itu gagal beradaptasi dengan tepat, dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka masalah acap kali berkembang menjadi sebuah masalah yang besar yang pada akhirnya membuahkan krisis dalam hidup kita. Tapi kita juga belajar bahwa ada krisis yang merupakan akibat perbuatan kita secara langsung, tapi juga ada yang bukan. Kita belajar tentang Daud dan Yakub yang mempunyai andil besar dalam krisis yang akhirnya melanda keluarga mereka. Tapi kita belajar juga tentang Naomi, juga kita mempelajari tentang Ayub. Mereka adalah orang-orang yang harus mendapatkan atau mengalami bencana yang besar, tapi ya mereka sendiri tidak berandil dalam hal-hal itu. Jadi memang kita mesti ya sedapat-dapatnya berusaha jangan sampai kita itu tuh yang menciptakan krisis. Kalau ada masalah sekecil apapun, ya kita coba tangani dan dengan lebih segera supaya masalah itu tidak akhirnya beranak pinak. Kita juga belajar bahwa apapun penyebab krisis dalam kedaulatan dan kebaikan Tuhan, maka Tuhan dapat mengubahnya dan memakainya untuk menggenapi rencana Tuhan. Tidak ada hal yang dapat menghalangi rencana Tuhan, bahkan krisis sebesar apapun. Nah, inilah keyakinan kita untuk terus maju. Kita tahu sebagai anak Tuhan kita tidak dibebaskan dari krisis, tapi kita juga tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Sehingga Dia akan terus bersama, ya, mendampingi kita, memberi kita kekuatan melewati krisis itu, namun terutama melakukan kehendaknya waktu kita menghadapi krisis itu. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita menanggapi suatu krisis yang terjadi di dalam keluarga kita atau mengenai diri kita, baik itu karena dosa maupun karena sesuatu yang di luar kemampuan kita gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi bagaimanakah kita itu menanggapi akan sangat menentukan besarnya krisis tersebut dan berapa lamanya krisis itu akan melanda kita. Jadi langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan Pak Paul? Ada beberapa Pak Gunawan yang bisa kita ini lakukan. Yang pertama ya, kita harus melakukan pengakuan. Pengakuan artinya mengakui bahwa kesalahan telah dibuat. Jadi kalau kita memang ya melihat kok masalah ini berkepanjangan, kok rumah tangga kita nggak bisa beres-beres, kenapa kok problem ini terus beranak pinak. Nah, kita mesti berani melihat ke diri kita sendiri. Betapa mudahnya kita menyalahkan orang lain, Pak Gunawan. Betapa mudahnya kita berkata bahwa kita hanyalah memberi reaksi kepada perbuatan orang. Nah, bukankah kita mempunyai tanggung jawab dalam hal memberi reaksi itu juga? Apakah reaksi itu sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan ataukah tidak? Nah, jadi penting sekali waktu kita menghadapi krisis, kita tidak menengok ke kiri ke kanan, tapi menengok kepada diri sendiri terlebih dahulu. Salah satu contoh yang sekarang tengah menjadi masalah besar dalam kehidupan kita adalah krisis ekonomi yang tengah melanda dunia ini. Nah, mungkin ada di antara pendengar kita yang harus kehilangan pekerjaan atau merugi atau apa. Nah, jangan ragu untuk menengok
kepada diri sendiri dan mengakui bahwa kesalahan telah diperbuat. Kalau memang kita akui ada kesalahan yang telah kita lakukan, ya, misalnya kita lihat Nabi Nathan ya menegur Daud, apa yang Daud lakukan? Dengan cepat Daud itu mengakui dosanya. Daud tidak berbelit-belit, tidak memberi sikap defensif ya. Jadi dengan kata lain, semakin cepat kita mengakui, semakin cepat juga kita bisa datang kepada Tuhan, meminta pengampunannya, dan juga ya datang kepada satu sama lain untuk meminta pengampunan. Apakah di dalam pengakuan ini termasuk juga mengakui bahwa kita itu sedang dalam krisis, Pak? Itu langkah pertama, Pak Gunawan. Jadi langkah pertama kita harus mengakui bahwa ada masalah yang tengah melanda diri kita atau keluarga kita. Ada kalanya ya buat sebagian kita mengakui bahwa diri kita atau keluarga kita tengah mengalami krisis itu tidak mudah. Apalagi bagi kita yang terbiasa untuk ya dikenal sebagai orang yang selalu sanggup mengatasi apapun, selalu in control ya. Nggak pernah itu kita merasa, oh kita itu kehilangan kendali atas hidup ini. Jadi buat orang-orang yang seperti ini, agak sukar ya untuk merendahkan diri dan berkata, ya saya sedang mengalami krisis. Seringkali pengakuan seperti itu memang membuka lembar baru, yaitu lembar permintaan tolong, Pak Gunawan. Nah, seringkali itu orang yang memang punya harga diri yang tinggi tidak bersedia ya mengakuinya, sebab bagi dia, oh nanti orang akan melihat saya ini minta tolong dan saya tidak mau dilihat orang sebagai orang yang mengemis atau memohon pertolongan orang lain. Nah, sekali lagi ini adalah bagian dari harga diri yang terlalu kaku atau berlebihan. Maka waktu kita berhadapan dengan krisis yang melanda diri atau keluarga kita, akui memang ada krisis. Dan kita tidak selalu tahu bagaimana menghadapinya. Kita mungkin juga belum tahu jalan keluarnya. Dan ya kita sangat terbatas dan lemah. Dan kita juga mengakui ada andil dalam diri kita. Nah, pengakuan-pengakuan seperti inilah yang harus dimulai. Sebabnya nanti dalam menghadapi krisis kita harus menghadapinya bersama, Pak Gunawan, dengan pasangan kita atau bahkan nanti dengan anak-anak kita. Kalau tidak ada pengakuan, kita seolah-olah itu menutup pintu, melarang pasangan kita atau anak-anak kita atau siapapun untuk masuk membantu kita. Nah, ini yang menyulitkan orang-orang untuk nanti datang memberi pertolongan kepada kita. Nah, kalau kita sudah mengakui, baik mengakui bahwa kita sedang dalam krisis, maupun kita juga mengakui bahwa ini adalah salah saya, Pak Pol. Langkah berikutnya apa, Pak Pol? Langkah berikut adalah penyerahan. Dalam kasus Daud misalnya ya, Daud itu berserah kepada kemurahan Allah dan menerima apapun yang terjadi. Waktu misalkan dalam peristiwa yang berikut, Daud itu memaksakan mengadakan sensus. Ya, tujuannya adalah mau menghitung, mau melihat berapa jayanya dia, suksesnya dia. Jadi, Yoab panglimanya berkata, tidak usah ya, Tuhan sudah memberkati tuanku. Oh, dia nggak dengar, dia mesti melihat kesuksesannya secara nyata. Nah, Tuhan marah, Tuhan menghukumnya. Yang terjadi adalah ya Tuhan memang memberikan kepada Daud pilihan. Hukuman apa tuh yang nanti Daud harus terima. Nah, Daud memilih hukuman tulah sebab dia berkata, saya mau berserah kepada Tuhan, berserah kepada kemurahan hati Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, kita dalam masalah krisis ini nih, mesti berserah sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan, menerima apapun juga itu yang harus menjadi porsi kita sekarang ini. Misalnya, gara-gara krisis ekonomi, kita kehilangan rumah kita yang besar, harus pindah ke rumah kita yang kecil. Kita kehilangan pekerjaan kita yang begitu baik, sekarang harus memulai lagi dari nol, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Nah, semua ini nih, porsi-porsi yang tidak enak diterima. Tidak enak diterima. Tapi, kita mesti berserah, tidak melawan apa yang terjadi, bersandar sepenuhnya pada kemurahan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita aman di tangan Tuhan. Berarti sekalipun seseorang itu sudah mengambil langkah pertama, yaitu mengakui dosanya, belum tentu dia sampai pada langkah yang kedua, yaitu berserah, Pak Pol. Kadang-kadang memang kita melihat kok
seharusnya ya setelah mengakui ya adanya kesalahan, adanya dosa, ya udahlah berserah kepada Tuhan. Tapi ada orang yang nggak kesana Pak Gunawan, karena setelah dia mengakui, dia berbalik, dia berkata harus saya bereskan sendiri sekarang. Dengan kekuatannya lah, dengan kemampuannya berpikir lah, dia mencoba untuk membereskan semuanya. Dan ada orang yang tidak bisa menerima konsekuensinya Pak Gunawan. Misalnya lah dia mengakui, oke lah gara-gara kesalahan-kesalahan saya, maka kita ini akhirnya merugi sebesar ini. Nah, seharusnya ya udah, langkah keduanya berserah, terima semuanya apa yang menjadi porsi kita sebagai konsekuensi dari apa yang telah terjadi. Tapi ada orang yang nggak mau terima, dia masih mau mempertahankan level kehidupan yang setinggi dulu, tidak mau sedikit pun menguranginya. Dan ada yang memang melakukan hal seperti itu Pak Gunawan, supaya tetap dilihat orang, mereka ini tetap sukses, tetap mentereng, mobil dipertahankan, semua dipertahankan, padahalnya tidak ada lagi kemampuan untuk membiayai gaya hidup seperti itu. Nah, kalau seseorang tidak menyerah gitu Pak Paul ya, kan menimbulkan krisis yang baru lagi Pak Paul. Dengan kata lain, kalau orang memang tidak mau menyerah, tidak mau berserah kepada Tuhan, mempertahankan hidupnya atau menggunakan kekuatannya sendiri, nah seringkali dia akhirnya makin terjerembab, makin terpuruk. Krisisnya tidak pernah berkesudahan, terus berlanjut. Makanya penting ya di sini nih, kita mesti mempunyai hati yang besar untuk mengakui kesalahan dan dosa kita, dan penyerahan yang tuntas, yang total kepada Tuhan untuk mengeluarkan kita, dan tidak lagi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Ya, kalau kedua langkah itu sudah dilalui Pak Paul, dia mengakui dosanya dan dia berserah kepada Tuhan, langkah berikutnya apa Pak Paul? Langkah ketiga adalah pengampunan. Misalnya nih ya, kita melihat dalam kasusnya Yusuf. Yusuf mengampuni kesalahan kakak-kakaknya dan tidak hidup dalam penyesalan masa lalu. Begini Pak Gunawan tentang pengampunan yang mesti kita ini camkan. Pengampunan berarti bersedia melupakan masa lalu dan siap merendah masa depan bersama. Kadang karena kita merasa gara-gara pasangan kita nih, maka kita begini, maka semua begini. Wah, kita menyimpan dendam. Kita tidak bisa melupakan. Kita masih hidup di dalam masa lalu jadinya. Kita belum bisa menggunting masa lalu dan menatap ke masa depan. Nah, kalau kita mau menghadapi krisis bersama, ya pasangan, antara anak-anak juga, maka mesti ada kerelaan memberi pengampunan. Nah, pengampunan, tadi saya sudah singgung, bukanlah sekadar, oke, saya maafkan kamu. Tapi benar-benar tekad komitmen untuk lepas dari masa lalu. Itu sebetulnya tuh efeknya atau wujud konkret dari pengampunan adalah kerelaan melepaskan masa lalu. Dan tidak lagi mau mengikat pasangan kita atau anak kita misalnya dengan tanggung jawab akibat masa lalu. Oh tidak, sekarang kita tanggung bersama. Kita hadapi masa depan bersama. Nah, itulah bukti nyata dari pengampunan. Pengampunan di sini juga termasuk mengampuni dirinya sendiri, Pak. Nah, kadang-kadang ya ini yang sulit dilakukan oleh orang yang terus-menerus hidup dalam penyesalan. Kenapa sih saya begini? Gara-gara saya nih semuanya jadinya menderita. Aduh, saya memang tidak layak diampuni. Nah, terus hidup dalam penyesalan masa lalu. Akhirnya ya pasangan kita, anak-anak kita ya tambah juga terpuruk. Karena ya mereka membutuhkan kita untuk maju bersama mereka. Kalau mereka sudah siap maju, mereka sendiri sudah mengampuni kita, tapi kitanya terus tidak mengampuni diri sendiri, berarti ya kita itu tuh yang menjadi beban mereka, malahan kita itu tuh yang menahan mereka untuk maju, untuk bisa mengatasi krisis ini. Dalam hal ini mestinya kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan Allah sudah mengampuni kita, gitu Pak Paul ya? Betul Pak Gunawan, dan ya saya bukannya tidak mau sensitif dan tidak mau mengerti. Kadang untuk peristiwa yang berat, yang besar, mengampuni diri itu sangat sulit. Saya mengerti itu. Tapi tadi Pak Gunawan juga sudah tekankan, dasar hidup kita bukanlah apa yang kita pikir, tapi apa yang Tuhan pikir. Dasar hidup kita bukanlah bagaimana kita melihat,
tapi bagaimanakah Tuhan melihatnya. Nah, itu harus menjadi dasar hidup kita. Nah, kalau kita tahu Tuhan melihat kita sebagai orang berdosa yang telah diampuninya, kita mesti berkelahi dengan diri kita dan melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita juga. Jangan kita itu kemudian berkata, oh tidak peduli Tuhan melihat kita seperti apa. Kita mau tetap melihat diri kita sebagaimana kita melihatnya. Orang yang tidak layak diampunilah dan sebagainya. Nah, sayang karena berarti kita tidak akan pernah maju ke depan. Yusuf benar-benar hidup bebas dari masa lalu, Pak Gunawan. Kenapa? Dia ampuni saudara-saudaranya. Maka waktu bertemu lagi dan dia yakin saudara-saudaranya telah berubah, apa yang dia lakukan? Dia menangis. Dia memeluk mereka dan dia menangis. Dia langsung memanggil ayahnya untuk datang. Benar-benar seolah-olah berbelasan tahun dia menderita. Itu tersapu, bersih, terhapus. Tidak ada bekasnya lagi dalam jiwa Yusuf. Kenapa sampai begitu? Saya percaya memang karena Yusuf sudah berhasil melupakan masa lalunya. Meninggalkannya, tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penyesalan masa lalu. Iya, Pak Paul. Kalau langkah berikutnya apa, Pak Paul? Langkah berikut adalah pemulihan. Langkah pemulihan artinya apa? Misalkan dalam kasus Yusuf. Dia memilih menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Dia bukan saja melupakan masa lalu, ia pun membalas kejahatan saudaranya dengan perbuatan baik. Maka kalau kita mau menghadapi krisis ini bersama, bukan saja kita berhenti menyalahkan, tapi mesti memulai memberkati satu sama lain. Memberkati dalam pengertian berbuat hal yang baik, menolong satu sama lain. Jangan kita berkata, udah saya nggak lagi marah, saya nggak lagi menyalahkan kamu, tapi udah kamu urus diri kamu sendiri sekarang. Tidak bisa. Waktu krisis melanda keluarga kita, apalagi seperti krisis ekonomi sekarang ini, semua dituntut untuk saling membantu. Kakak membantu adik, adik membantu kakak, orang tua membantu anak, anak membantu orang tua, suami membantu istri, istri membantu suami. Semua dituntut untuk saling memulihkan. Ya, Pak Paul, untuk bisa mencapai seperti itu, Pak Paul, tentunya peranan iman itu besar sekali, Pak Paul ya. Nah, dalam hal ini mengatasi krisis, peranan iman itu apa, Pak Paul? Pak Gunawan, iman ini nih seringkali memang disalah konsepkan, disalah mengertikan ya. Ada orang yang seringkali berkata, udah pokoknya percaya aja dah, udah pokoknya percaya aja dah. Tapi sebetulnya dalam perkataan itu terkandung sebuah niat untuk tidak mau menghadapi fakta. Nah, itu keliru. Iman bukan lari dari tanggung jawab dan realitas. Sebaliknya, iman berhadapan dengan tanggung jawab dan realitas. Artinya, kalau kita beriman, apa yang harus kita lakukan, kita harus lakukan. Misalnya nih Pak Gunawan, saya mengerti ya ada orang yang waktu menderita penyakit tertentu, dia udah takut. Dan dia lebih baik nggak mau menghadapinya. Dan berkata begini, pokoknya saya berdoalah, saya percayalah Tuhan pasti sembuhkan saya lah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Penyakit itu bersarang, akhirnya melumpuhkannya dan akhirnya meninggal dunia karena penyakit tersebut. Nah, apakah itu iman? Belum tentu Pak Gunawan. Memang kita nggak bisa menghakimi orang, isi hati orang Tuhan yang tahu. Tapi saya juga mau berkata, ya belum tentu itu adalah iman. Iman justru adalah sebuah keberanian Pak Gunawan. Keberanian menghadapi apapun itu, karena kita tahu, nomor satu, Tuhan bersama kita, jadi kita akan bisa menghadapinya. Nomor dua, kita pun tahu juga bahwa di ujung sana ada kehendak Tuhan. Meski kita belum melihatnya sekarang, tapi di ujung sana ada kehendak Tuhan. Maka kita akan berani melewatinya, menghadapinya, dan tidak lari dari masalah yang sedang menghadang. Ya, berarti benar yang dikatakan Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati gitu Pak Bale. Betul sekali. Jadi memang nggak bisa enggak, iman mengharuskan kita untuk berani menghadapi apapun itu yang tengah melanda kehidupan kita. Ya, tapi bagaimana dengan tindakan itu sendiri Pak Bale? Nah, sudah tentu tindakan-tindakan yang harus kita lakukan Pak Gunawan, haruslah tindakan yang benar.
Ya, karena apa? Karena waktu kita menghadapi realitas dan bertanggung jawab atas semuanya, nah kita itu juga harus bersandar kepada Tuhan dan pemeliharaannya. Tidak berarti kita menghadapinya dengan melupakan Tuhan. Oh tidak, kita mau bersandar kepada Tuhan dan kepada pemeliharaannya. Nah, berarti kita harus bertindak benar sesuai dengan cara dan kehendaknya. Tidak bisa kita berkata, oh pokoknya ya terserah Tuhan bagaimana, saya percaya Tuhan akan tolong. Namun kita melakukan hal-hal yang salah, yang jelas-jelas itu tidak berkenan kepada Tuhan. Misalkan kita malah menutupi lah, kita malah bersembunyi lah, kita malah mengambil yang bukan milik kita lah. Nah hal-hal itu kalau kita lakukan, jangan kita berharap Tuhan mengeluarkan kita dari krisis itu dengan cara dan kehendak Tuhan. Tidak akan. Jadi Tuhan hanya akan mengeluarkan kita dari krisis itu kalau kita tetap setia bertindak sesuai dengan cara dan kehendaknya. Iya, seringkali di sana orang mengatakan, Tuhan itu bisa menolong saya dengan berbagai cara, termasuk cara misalnya yang tidak benar itu tadi Pak Paul. Nah, memang kalau sampai kita berkata begitu, nah hal itu menunjukkan nomor satu kekurang dewasaan kita. Seolah-olah Tuhan itu begitu siapnya untuk melanggar perkataannya sendiri, standarnya sendiri. Oh, tidak mungkin. Tuhan tidak akan menodai kekudusannya sendiri. Jadi Tuhan akan selalu konsisten dengan apa yang telah dikatakannya. Maka kita tidak bisa membenarkan tindakan kita dengan berkata, oh pokoknya ya bisalah Tuhan tetap akan ampuni saya, tetap Tuhan akan berkati saya meskipun cara saya ini cara yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Iya, Pak Paul, kalau kita sudah bertindak benar, berikutnya apa Pak Paul? Setelah kita bertindak benar Pak Gunawan, kita mesti menyadari bahwa iman tidak langsung ya menghasilkan buahnya. Tidak langsung ya. Kadang kita itu memang mengharapkan hasil yang segera. Nah, dalam kasus Daud dan juga Yusuf, mereka harus menunggu lama sebelum melihat hasilnya. Ya, Daud itu harus mengalami begitu banyak bencana-bencana. Pada akhirnya Daud melihat Tuhan menolong. Yusuf harus menderita begitu lama sebelum akhirnya melihat rencana Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dengan kata lain ini Pak Gunawan, iman tidak berorientasi pada hasil, melainkan pada proses, yakni mengalami pembentukan Tuhan yang melahirkan karakter Kristiani. Nah itu tuh yang ternyata lebih penting. Ya, karakter Kristiani maksudnya seperti apa Pak Paul? Kita lebih menyerupai Kristus, sebab itulah yang selalu Tuhan tekankan bahwa kita akan menjadi seperti Kristus. Ini Pak Gunawan yang sebetulnya nih menjadi salah satu letak masalahnya. Kita sering berdoa, Tuhan jadikan saya sepertimu. Tapi kita itu nggak menyadari bahwa permintaan itu sebetulnya permintaan yang sangat serius Pak Gunawan. Kenapa? Sebab waktu kita berkata, Tuhan jadikan saya seperti Engkau, wah itu berarti kita akan harus melewati pembentukan yang tidak gampang. Supaya karakter kita menjadi seperti Kristus. Dan pembentukan itu berarti apa tuh? Kadang-kadang memang himpitan, tekanan, hadangan, masalah dalam hidup kita. Sehingga dari semua itu tuh, keluarlah karakter-karakter yang seperti Kristus miliki. Yakni kesabaran, kemurahan hati. Nah bagaimanakah bisa sabar kalau hidup kita selalu lancar? Enggak, sabar justru keluar sewaktu hidup kita tidak lancar. Kemurahan hati bagaimanakah bisa keluar kalau hidup kita lancar? Enggak, waktu kita begitu sedikit, waktu kita begitu berkekurangan, tetap mau memberi. Barulah karakter kemurahan hati itu keluar. Jadi sekali lagi ya, tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter kita agar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah proses ini memang biasanya panjang waktunya Pak Paul ya. Jarang yang bisa langsung jadi gitu ya. Betul sekali. Jadi memang nggak bisa dengan cepat semuanya ini terjadi. Kita harus dengan sabar ya membiarkan Tuhan membentuk kita lewat krisis yang tengah kita hadapi ini. Nah ini kaitannya dengan iman kita apa Pak Paul? Nah
pada akhirnya begini Pak Gunawan, waktu kita sedang mengalami goncangan-goncangan itu, kita memang tidak melihat. Nah, ini nih yang sulit. Karena dalam krisis kita mau melihat langsung tangan Tuhan, pimpinan Tuhan, cara Tuhan. Seringkali kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan menolong kita. Maka akhirnya ini Pak Gunawan, pembentukan karakter Kristiani yang keluar dari krisis membuat kita percaya bahwa pertama, apapun yang dialami Tuhan tidak meninggalkan. Nah, ini iman. Apapun yang dialami Tuhan sanggup menolong. Ini juga iman. Dan apapun yang dialami Tuhan menggenapi rencananya. Nah, ini juga iman. Nah, Pak Paul, jadi orang baru melihat hasil dari krisis itu, buah dari krisis itu, setelah dia menyadari bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan, bahwa Tuhan sudah menolong dan Tuhan menggenapi rencananya gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Nah, waktu kita berhasil berkata ya, tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan sanggup menolong, dan dia akan menggenapi rencananya lewat krisis ini. Nah, disitulah iman bertumbuh. Ya Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan. Di Mazmur 146 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya." Tuhan adalah penolong, dia berjanji mau menolong kita, dan dia berkuasa sebab dialah yang menjadikan langit dan bumi, dan dia setia, dia tidak akan meninggalkan kita. Inilah janji Tuhan yang kita mau percaya lewat iman. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.